Siang guys, ini lens pada barrel Grehen yang terbaru ya. Ini saya sempat bilang kemarin beberapa kali bahwasanya untuk Grehen dia menganut lens yang lebih ramping daripada generasi yang sebelumnya. Nah, terbukti ini cara kita ngelihat lens seperti ini. Kita masukin slug, kita lihat ya, ini lensnya lebih ramping daripada generasi yang lalu. Tapi sekali lagi saya tegaskan untuk teman-teman, sebuah guratan tidaklah menjamin sebuah akurasi. Intinya seperti itu bro ya. Jadi ini yang paling terparah orang yang suka ngetes itu dicolok lihat guratannya katanya seperti ini seperti itu, enggak bro ya. Jangan seperti itu. Yang pertama kita wajib cek itu pengerjaan larasnya bener apa enggak, seperti itu. Nah setelah itu baru kita cari mimis yang ideal gitu ya, kita cari yang ideal. Nah kemudian setelah itu kalau sudah menemukan mimis yang ideal, usahakan antara lens ya, titik gesek lens dan slug itu ideal lah, jangan terlalu dalam dan jangan terlalu tipis juga gitu. Nah setelah itu teman-teman boleh lakukan tester ya seperti itu. Tapi terkadang ada bro ya mimis yang guratannya saya bilang ada yang panjang sebelah, itu sebenarnya kadang-kadang bukan dari faktor laras tapi dari faktor mimis gitu loh ya. Karena kalau jenis mimis dia ada yang tirusnya panjang, ada yang tirusnya berdekatan bro. Jadi tirusnya itu pendek lah saya bilang ya. Nah itu guratannya terkadang di setiap mimis itu beda. Di mimis yang ini sempurna gitu loh, panjangnya rata, tapi di yang lain kok beda. Seperti itu, setiap mimis itu mesti gesekannya beda. Tapi apakah yang guratannya sama rata itu menjamin sebuah akurasi? Jawabannya adalah tidak sama sekali bro. Saya bilang tidak sama sekali ya. Jadi untuk titik gesek lens dengan slug itu tidak ada pengaruhnya terhadap akurasi bro ya. Karena untuk slug ini dia itu misteri ya, dia itu penuh misteri. Jadi yang terjelasnya adalah langsung dites. Nah kalau untuk laras Grehen saya bilang ini mau merek apa aja usahakan dicoba bro ya, insya Allah ideal gitu loh. Mulai dari 4 ukuran 451, 452 bahkan sampai 455 pun sekalian masih bisa ya. Itu masih toleransi karena ini ID-nya, lensnya, grupnya ideal sekali ya. Ini udah besar gitu loh, jadi aman. Sama halnya seperti Lothar Walther. Nah biasanya kalau mau cari titik ideal, nah itu biasanya terjadi pada barrel-barrel saya bilang sih lokal ya, pada barrel-barrel lokal yang ID-nya belum bisa kita pastikan berapa gitu loh. Walaupun kalau misalkan kita hari ini beli bro ya, hari ini kita beli, nah besok beli lagi, itu terkadang kalau untuk lokal lucunya suka ada pembaruan atau perbedaan diameter gitu loh. Makanya saya sering bilang untuk barrel lokal itu bro, itu wajib pola pilih lah ya, wajib pola pilih gitu. Usahakan kalau teman-teman punya seller yang terpercaya ya, tanyakanlah ke teman-temannya reputasi seller tersebut itu seperti apa, merek tersebut itu seperti apa. Dan usahakan kalau bisa teman-teman itu minta kecocokan support mimisnya pakai apa, merek apa gitu. Kalau bisa seperti itu ya, kalau untuk barrel lokal. Nah kalau untuk jenis Grehen, LW dan Alpha saya rasa itu masih bisa lah, dia main gobras-gabras mimis masih bisa bro. Mau 451, 452, 455 sekalipun 457 itu masih bisa. Saya sering nemuin mimis-mimis yang diameternya itu besar seperti itu, tapi masih support di ini ya, laras tersebut gitu. Jadi nggak usah dilihat guratannya seperti gimana lah kalau untuk laras LW ya. LW Alpha nggak usah dilihat-lihat seperti itu, langsung aja tes ya. Itu terkadang kalau di random seperti itu bro, kita punya beberapa varian mimis, itu pun LW sama. Kadang untuk titik gesek lensnya ada di mimis ini dia rata, ganti mimis lagi kadang ada yang panjang sebelah. Itu biasanya karena diameter mimis, sebenarnya diameter cetakan mimis tersendiri ya. Itu khususnya di slug. Kalau untuk di mimis-mimis konvensional sih mesti rata guratannya ya, seperti itu. Dan ini adalah laras Grehen ya. Grehen saya rasa teman-teman nggak usah terlalu banyak colak-colok untuk laras ini, langsung aja dites lah ya, pakai mimis apapun itu sebanyak-banyaknya
kalau bisa beberapa varian merek Mimis, karena sering saya bilang bahwasanya untuk laras sekelas Lothar Walther pun dia masih pilih-pilih top support selaknya ya, masih pilih-pilih top support selaknya bro ya. Jadi kayak gini lah bro, saya bilang ya, sering banget ini saya bilang, kalau misalkan teman-teman itu punya laras ya, contohnya mungkin Lothar Walther ya, punya ibarat kata 10 batang gitu loh, 10 batang. Nah itu dites ya, dites di unit yang sama, settingan yang sama ya, ukuran bubutannya sama, mimisnya sama. Itu hasilnya terkadang beda-beda bro untuk top support selaknya. Itu sekelas Lothar Walther. Tapi dipastikan untuk jenis laras Lothar Walther, dia untuk selak itu mau ukuran berapapun masih toleransi. Mulai dari 451, 452 sampai 457. Bahkan saya pernah coba custom itu sampai 458. Itu masih enak dan tidak berat saat kita lakukan sodokan. Ya karena ya itu, untuk Lothar Walther dia punya ID yang lebih ideal lah, antara satu dan lainnya itu hampir sama kalau si Lothar Walther ya gitu. Jadi nggak terlalu banyak colak-colok lah ya. Kalau colak-colok misalkan teman-teman ini fanatik, dicolok, oh ini supportnya sama mimis ini mantapnya sama mimis ini karena ini guratannya seperti ini. Enggak bro, enggak seperti itu ya. Saya bisa buktikan itu. Kalau teman-teman mau main ke sini silahkan ya. Ini saya ada laras Lothar Walther sekitar 40 pucukan ya. Ini masih blank semua dan itu OD14. Ini bisa dipakai di unit bengal adapter ya. Kebetulan saya juga punya. Nah, saya hanya lakukan crowning aja di situ bro ya. Cuman saya lakukan crowning doang ya. Saya lakukan crowning aja, kemudian saya tes gitu loh. Itu hasilnya top supportnya beda-beda semua bro ya. Nah setelah itu pas saya iseng-iseng colok, ternyata LW yang ini dia itu supportnya pakai mimis yang namanya, kalau ndak salah ini ada satu ya, waktu itu pakai Shuriken itu yang 16 grain. Terus yang satu lagi itu cocoknya pakai mimis BST 14 grain. Terus ada lagi yang satu lagi itu cocoknya pakai mimis apa itu, knockout kalau nggak salah ya. Itu pakai mimis knockout dan lain-lain gitu loh. Padahal settingannya sama, unitnya pun sama bro ya. Tapi hasilnya beda-beda ya. Dan setelah saya iseng-iseng sodok, ternyata yang lebih rapi di guratannya itu BST gitu loh. Yang lebih rapi itu BST sama merek lokal lainnya, itu merek NSO punya Mas Rolin. Itu rapi sekali. NSO BST itu rapi, malah di knockout itu guratannya sedikit panjang sebelah, tapi yang paling bagus di si knockout itu. Nah, maka oleh sebab itu teman-teman jangan terlalu fanatik ke hasil guratan lah ya. Jangan terlalu fanatik ke hasil guratan. Yang penting kalau pengerjaan larasnya udah bener ya, langsung aja dites. Nah, langsung aja dites di kertas. Hasilnya yang terbaik yang mana? Gitu saran saya. Jadi nggak ada pengaruhnya. Yang jelas guratan land itu sebenarnya untuk mencari titik ideal. Mayoritas itu dilakukan di laras lokal ya bro ya, karena laras lokal itu ID-nya terkadang random. Saat ini kita misalkan pesen dengan ID pas 44, besoknya bisa robah lagi, landnya bisa robah lagi ya. Mungkin karena teknologi yang digunakannya nggak secanggih ya laras-laras LW seperti itu. Karena ya emang terbukti ya. Terbuktinya gimana Mas Roso? Di setiap event-event besar di seluruh dunia, saya bilang nggak di Indonesia lagi ya. Ya itulah unit-unit itu yang menang ya, rata-rata punya laras LW ya. Yang podium apalagi untuk Indonesia mungkin hampir 99% lah saya bilang. Untuk kompetisi tingkat provinsi itu diraih ya oleh laras Lothar Walther ya. Baik provinsi, daerah, kemudian sama nasional ya. Ya laras-laras itulah yang dipakai. Nah ini adalah Grehen PNP untuk Hammer Egg short loading ya. Oke, jadi cerita ngalor ngidul ya. Ini PNP untuk Hammer Egg, lubang transfernya opal yang terbaru nih 2025.
Oke, thank you.